Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi dengan NIM 125703024. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proyek rekonstruksi ilmiah yang berjudul Rekonstruksi Teknologi Mekanik Klasik Al-Jazari, yaitu proyek Trik Lakeet 4. Mendengar kata trik, mungkin kita berpikir tentang sihir, namun ilmuwan besar Muslim Al-Jazari pada abad 12 berhasil membuat bejana ajaib yang bisa menguras airnya sendiri secara otomatis tanpa bantuan listrik ataupun kartu mekanika luar. Rahasianya murni memanfaatkan mekanika lidah. Lewat proyek ini, saya menghidupkan kembali teknologi tersebut untuk membuktikan kejeniusan sains di masa Islam Golden Age. Mari kita kembali ke masa lalu, yaitu pada zaman Al-Jazari menuliskan mahakarya dalam kitab Bima'rifat Al-Hiyal Al-Hadasiyah. Pada kategori 2 bab 9, beliau merancang sebuah wadah minuman unik. Bejana ini terlihat biasa dari luarnya, tapi di dalamnya tersembunyi pipa yang melengkung atau sipon. Saya sebagai mahasiswa Fisika UIN Bandung yang menjunjung tinggi wadah minuman unik ini antara integritas sains dan Islam, saya penasaran bagaimana sih sebenarnya prinsip kerja mekanis bejana ini gitu, dan apakah teorinya terbukti akurat dengan hukum fisika modern saat ini. Dan itulah yang menjadi fokus utama yang akan saya bahas dalam proyek rekonstruksi ini gitu. Nah, bagaimana sih cara sains modern menjelaskan trik Al-Jazari ini gitu? Bagaimana? Yaitu ada dua konsep utama, konsep hukum Bernoulli dan prinsip sifon. Ketika cairan dituangkan ke dalam wadah, volumenya akan terus menaik, dan ketika cairannya sampai puncak atau air sampai puncak lengkungan pipa, maka akan terjadi perbedaan tekanan hidrostatis antara permukaan atas air dengan ujung pipa yang keluar dari bawah. Dari bawah sini tekanan atmosfer kemudian mendorong air melewati lengkungan, menciptakan kondisi vakum parsial dan secara otomatis menarik seluruh sisa air di dalam bejana keluar dengan gaya gravitasi. Al-Jazari berhasil menyembunyikan hukum alam ini didesain dalam wadah sehingga terlihat seperti sihir, istilahnya begitu. Untuk membuktikannya, saya melakukan rekonstruksi fisik, yaitu alat bahan yang saya gunakan sangat sederhana dan mudah ditemukan, yaitu pipa akrilik atau selang yang biasa digunakan pada akuarium untuk jalur sifonnya, dan wadah penampung air, lem silikon sebagai perekat atau lem tembak, serta air berwarna agar terlihat aliran fluidanya. Proses pembuatannya dimulai dengan merancang skala tabung, itu dirancang dulu tabungnya, diukur dulu pasnya seberapa gitu, butuhnya berapa, lalu skala tabung yang digunakan pada proyek Al-Jazari. Kunci paling krusial dalam proyek ini yaitu memastikan setiap lubang atau setiap sambungan lemnya itu tidak ada udara sama sekali. Kenapa? Karena ketika ada kebocoran udara sekecil apapun, maka pada pipa efek vakum tidak akan tercipta dan sifon gagal bekerja.
Mari kita lihat hasil pengujian datanya di layar. Saya menguji datanya itu pada percobaan pertama. Saya memasukkan air sekitar 250 mili. Ketinggian air hanya mencapai 5,2 cm. Hasilnya otomatis sifon gagal karena air belum melewati lengkungan pipanya itu sendiri, yaitu lengkungan yang di sini. Namun pada percobaan kedua dan ketiga, ketika volume ditambah menjadi 400 mili, air menyentuh batas kritis di ketinggian 8 cm. Seketika itu juga efek sifon aktif sempurna sehingga air langsung terkuras keluar habis dalam waktu 13 hingga 14 detik tanpa sisa. Ini membuktikan bahwa mekanisme otomatis hidrostatik Al-Jazari bekerja dengan akurasi 100% konsisten selama sistemnya kedap udara. Sebagai kesimpulan, proyek rekonstruksi terhadap Treat Place with a Siphon karya Al-Jazari ini terbukti valid secara fungsional. Menurut mekanika fluida modern, refleksi penting bagi kita. Bayangkan pada abad ke-12, di tengah keterbatasan alat ukur presisi, ilmuwan muslim sudah mampu berhasil memanipulasi tekanan udara dan hidrostatik untuk menciptakan sebuah sistem otomatis murni. Apa yang dilakukan Al-Jazari adalah cikal bakal dari teknologi instrumentasi dan otomatis yang kita nikmati hari ini. Mungkin cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.